Bagaimana kalau pria yang adalah pacarmu atau kamu lagi dekat sama dia, tapi dia tidak menghubungi kamu sampai beberapa hari, bahkan sampai hari ini dia tidak kunjung menghubungi kamu WA ataupun telepon? Apa yang harus dilakukan? Dan memang gak enak banget. Kita bisa jadi berpikir yang lain-lain. Berpikir kalau dia sudah berubah perasaannya. Berpikir kalau dia kecewa berat. Berpikir kalau dia ada yang lain. Jadi banyak tuh pikiran-pikiran yang lain-lain. Nah, ada 10 tips saat pria yang dekat ataupun pacarmu tidak menghubungi kamu beberapa hari. Tips yang pertama, ini penting banget teman-teman cewek. Jangan pernah mengemis-ngemis perhatian. Apalagi mengemis-ngemis cinta. Jangan. Kalau kamu lakukan itu, kamu lagi turunkan standar nilaimu. Kamu menjadi kayak murah gitu loh. Jangan. Ya kalau ada masalah di antara kalian, atau anggaplah ada kesalahpahaman, bukan berarti kamu menjadikan dirimu gampang dan semurah itu. Jangan. Yang penting kamu udah chat dia, kamu udah telepon dia, gak direspon, ya udah jangan jadi wanita yang kemudian mengemis-ngemis perhatian. Sedih gimana, nangis. Jangan. Ya. Jadi jangan mengemis perhatian. Itu yang pertama, supaya dia tahu kamu itu punya value yang sangat mahal, yang sangat tinggi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanyakan secukupnya aja. Jadi kalaupun kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa, ya kamu tanya ke dia. Kalau nggak bisa kamu call, ya kamu WA saja. Tanyakan kenapa, ada apa, saya salah apa, coba dibicarakan baik-baik. Nah, kalau kamu udah lakukan itu, udah cukup. Nggak usah yang gimana-gimana. Ya, nanti kamu tinggal lihat seberapa dewasa pria ini, seberapa bijak pria ini, atau layakkah dia ini kamu bawa ke jenjang yang lebih serius. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ini penting teman-teman cewek. Tetaplah happy, tetaplah bahagia, ada dia ataupun tidak ada dia. Jangan sampai kebahagiaanmu ditentukan oleh perhatian dia. Jangan sampai kebahagiaanmu ditentukan oleh chat ataupun telepon dia. Jangan. Kalau kayak gitu nanti kamu kasihan kamunya. Gak di chat sedih, gak di telepon sedih. Ya gimana? Nah jadinya kamu kesannya gimana tuh di matanya dia. Untuk itu sekali lagi, ada dia gak ada dia, dia chat atau dia telepon ataupun enggak, kamu tetap happy. Karena kebahagiaanmu bukan tergantung dia, kebahagiaanmu tergantung dirimu sendiri. Itu penting, supaya di matanya dia, kamu itu perempuan yang punya value yang sangat tinggi. Itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman cewek, fokuslah kepada kesibukanmu, pekerjaanmu, ataupun karirmu. Yang penting kamu udah berusaha telepon, yang penting kamu udah chat. Kalau kemudian dia nggak menghubungi kamu, it's okay, gak jadi masalah. Fokus aja kepada kesibukan, pekerjaan, dan karirmu. Kalau nanti karirmu makin naik, coba lihat tuh. Jangankan dia, banyak orang akan antri sama kamu. Banyak orang akan mengejarmu karena melihat karirmu yang luar biasa, ditambah lagi pribadimu, personalitimu yang sangat baik. So please, jangan mengemis-ngemis perhatian. Fokus saja kepada kesibukan ataupun karirmu. Itu yang keempat. Yang kelima, tips saat pria tidak menghubungimu.
beberapa saat. Yang kelima adalah tetaplah berpikir yang positif. Siapa tahu dia memang lagi ada kerjaan, tapi pertanyaannya kerjaan apa sampai berhari-hari gak ngasih kabar. Tapi udah, tetap aja dulu berpikir positif. Atau berpikir positif, mungkin dia lagi pengen menyendiri, dia pengen merenung, meditasi begitu kira-kira. Oke, hargain. Atau mungkin dia lagi banyak masalah, gak mau diganggu. Oke, silakan. Jadi berpikir yang positif, supaya kamu juga jangan ikut-ikut berpikir negatif, yang rugi kamu. Jadi berpikir positif dan berpikir positif. Itu yang kelima. Yang keenam, jangan mengancam, apalagi teror-teror. Jangan. Kalau kamu udah balas WA aku, kalau kamu nggak angkat teleponku, ya udah, jangan ada lagi kedekatan. Jangan dekati saya. Ya udah, kita putus. Jangan. Terlalu kekanak-kanakan yang begitu. Nggak bijak yang begitu. Ya. Berkelaslah, tetap berkelas ya. Jadi jangan mengancam, gak bagus. Kesannya nanti kalaupun dia balas chatmu atau telepon kamu, itu karena kamu ngomong kayak gitu, ya ndak indah begitu loh, ndak menarik gitu loh. Jadi coba pikirkan ya. Tunggu saja waktunya, tunggu saja penjelasan dari dia. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, ini penting banget. Yang ketujuh adalah mungkin dianya lagi super dan super sibuk. Mungkin orang nomor satu lah di kantornya, mungkin orang nomor satu lah di perusahaannya. Tapi begini, orang yang lebih hebat dari dia pun, atau mungkin bosnya dia atau atasan dia, ada waktu kok untuk orang yang dia cintai. Ada waktu kok bahkan untuk anak dan cucunya. Nah, masa dia cuman karyawan atau bawahannya super lebih sibuk, kan aneh. Tapi gak apa-apa, kamu berpikir gitu aja, supaya kamu anteng, kamu tenang ya, kamu nggak ini berpikir terus ke dia gitu loh. Jadi anggapan aja begitu. Mungkin dia ada banyak kerjaan, mungkin dia lagi super sibuk segala macam. Anggap aja begitu. Benar atau enggak urusan nanti, yang penting kamu berpikir itu dulu. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, ini pikirkan dan tanamkan di pikiran. Kalau dia benar-benar cinta, benar-benar sayang dan benar-benar serius, pasti akan menghubungi kamu, memberikan penjelasan, dan penjelasannya itu benar dan masuk akal. Ya, pasti. Jadi miliki pemikiran seperti itu, sehingga kamu tidak kepikiran yang gimana ya. Jadi itu yang kedelapan. Kalau dia cinta, pasti akan menghubungi kamu, pasti akan menjelaskan yang masuk akal dan yang benar. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, jadi kalau kamu makin penasaran, makin bertanya-tanya, udah mungkin hampir seminggu, coba tanya ke temannya. Atau kalau kamu ada akses ke keluarganya, saudaranya, abangnya, kakaknya, cecenya, kokonya, whatever lah. Kalau ada akses, tanya kepada keluarganya. Di mana si A? Di mana dia? Ngapain? Saya chat, saya telepon, bla 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 bla. Gak dibales, gak masuk, gak diangkat. Nomornya ini sibuk segala macam. Coba tanyakan itu. Kalau memang kamu rasa ini udah gak bener gitu loh, dan kamu pengen jawaban yang lebih pasti, coba itu. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir, tips saat pria tidak menghubungi kamu dalam beberapa hari atau beberapa saat. Maka yang terakhir, yang ke-10 adalah cobalah merenung. Renungkan baik-baik. Apa yang salah? Jangan-jangan kesalahanmu itu fatal. Jangan-jangan kamu telah membohongi dia, dan kebohongan itu mungkin kebohongan besar.
atau mungkin kata-katamu yang kasar, yang mungkin melukai hatinya, atau mungkin sikapmu, ya, yang kamu mungkin gampang berteman, jadi gampang berteman dengan siapa saja, lalu kamu kemudian dekat dengan si A, dengan si B, yang mungkin dia membuat dia kecewa. Coba renungkan baik-baik, ya. Nah, dari 10 tips ini, coba terapkan beberapa poin, dan itu akan sangat membantumu untuk kemudian tidak panikan, tidak berpikir yang lain-lain, tetapi tetap menjadi berkelas. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.